Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang pura-pura lupa, padahal masih sayang. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya. Jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini. Siapakah yang pura-pura lupa padahal masih sayang? Kalau dari energi orangnya ya di sini, dia ini memiliki gengsi yang sangat tinggi untuk mengakui perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Ya, setelah banyaknya hal yang terjadi, setelah banyaknya hal yang dilalui, dia ini sayang banget sama kamu. Ya, dia merasakan ada ikatan yang begitu dalam yang tidak dia temukan pada siapapun selain kamu. Jadi wajar ya di sini dia masih mengingat kamu, dia masih mengharapkan kamu, meskipun memang sudah banyak juga di sini yang sudah berpisah, sudah tidak ada pertemuan lagi, tidak ada komunikasi lagi. Tapi cinta yang dia rasakan di dalam hatinya masih membara untuk kamu. Ya. Dia pun bingung. Kenapa perasaan yang dia miliki kepada kamu ini begitu besar dan tak pernah hilang, tak pernah padam? Apakah kamu adalah cinta sejatinya? Apakah kamu adalah jodohnya? Dia ingin tahu, dia ingin bisa mendapatkan jawaban. Karena dengan keadaan yang saat ini berlangsung, situasi yang berlangsung, dia merasa gak tenang. Dia sering galau, dia sering sedih memikirkan kamu. Ya, dia mencoba untuk mempertahankan gengsinya juga. Dia mungkin ingin menunjukkan kesan bahwa sebenarnya dia ini bisa gitu ya melupakan kamu, bisa baik-baik aja tanpa kamu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia semakin menyadari bahwa dia gak bisa hidup tanpa kamu. Ya, dia semakin menyadari bahwa dia membutuhkan kamu sebagai pasangannya. Dia melihat begitu banyak sekali kecocokan yang ada di antara kalian berdua, chemistry, kemudian juga kebahagiaan yang dia dapatkan di saat dia bersama dengan kamu itu benar-benar membuat dia candu, membuat dia ingin lagi dan lagi. Jadi wajar aja ya, sampai saat ini dia gak bisa melupakan kamu. Dia hanya berpura-pura lupa, padahal masih sayang banget sama kamu. Kemudian, di sini saya juga menangkap ada energi stalking. Ya, dari orang ini, mungkin dia stalking media sosial kamu. Dia ingin cari tahu ya kabar kamu selama ini ngapain aja, bersama dengan siapa aja, apakah kamu udah punya pendamping atau belum. Karena di sini dia masih mengharapkan kamu. Dia masih ingin mengulang kembali hubungan kalian ya, jika sebelumnya kalian sudah pernah menjalin hubungan ataupun komitmen. Karena kamulah seseorang yang selama ini dia cari. Sosok yang dewasa seperti kamu. Sosok yang penuh cinta, penyayang, perhatian, tulus dan juga penuh kepedulian. Dia merasakan itu semua ada di dalam diri kamu.
yang tentunya membuat kamu berbeda ya dari orang-orang lain yang mungkin sebelumnya sudah dia temui. Karena dia ini dulunya pernah beberapa kali dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang mungkin hanya ingin memanfaatkan dia saja. Makanya saat ini dia memiliki trauma. Mungkin untuk mengenal orang baru. Ya, tapi beda sama kamu karena kamu di sini mampu mengembalikan lagi rasa percaya dirinya. Ya, kamu mampu menyembuhkan hatinya yang mungkin sebelumnya terluka. Kamu mampu membuat dia merasa aman dan juga nyaman berada di samping kamu. Tapi memang di satu sisi dia juga menyadari ya bahwa ada suatu hambatan, ada suatu tantangan pada saat ini yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum hubungan ini bisa lanjut kembali. Ya. Dia berharap kalian berdua akan bisa bersatu lagi secepatnya. Karena dia ingin mengekspresikan segala cinta dan juga kasih sayang yang mungkin selama ini hanya dia pendam sendirian di dalam hatinya. Dia ingin ngajakin kamu jalan lagi. Dia ingin makan bareng sama kamu. Ngobrol bareng, saling bertukar pikiran. Dan saling menyemangati setiap harinya. Karena cuma kamu di sini yang mampu membuat dia merasakan semangat ya dalam kehidupan, dalam menjalani aktivitas dia sehari-hari. Makanya di saat kamu udah gak ada lagi di sisinya, dia sering sedih, dia sering galau, dia sering merasa tidak bersemangat, dia merasa hampa, tidak ada lagi warna di dalam hidupnya. Oke, di sini sebenarnya dia punya harapan yang besar ya bahwa perpisahan yang terjadi di antara kalian berdua pada saat ini bisa segera berakhir ya dan digantikan dengan awal yang baru yang bisa mempersatukan kalian kembali. Karena kalau dibilang sayang, dia sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Dia ingin menggenggam tangan kamu lagi, memeluk kamu dengan erat, dan tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu lagi. Karena banyak ya di antara kamu yang memang mungkin sudah disia-siakan oleh seseorang yang paling kamu sayang, yang paling kamu cintai, dan kamu merasakan sakit hati. Ya, kamu merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kamu gak nyangka bahwa dia tega melakukan hal itu kepada kamu. Setelah banyaknya kebaikan, ketulusan, dan juga pengorbanan yang kamu lakukan selama bersama dengan dia. Kamu berharap juga, kalaupun dia memang benar-benar jodoh kamu, seseorang yang memang sudah ditakdirkan oleh semesta ya, kamu berharap dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa lebih menghargai kamu ke depannya. Bisa lebih memahami batin perasaan kamu juga. Oke, sekarang kita lihat situasi di dalam hubungan ini. Oke, kita lihat ya. Di sini untuk kartu pertama ada on off. Mungkin banyak ya di antara kamu yang hubungannya on off ya, gak stabil. Dia datang dan pergi sesukanya. Sehingga membuat kamu bingung ya. Ini orang kenapa? Ini orang benar-benar serius sama kamu atau hanya ingin mempermainkan aja? Padahal kamu udah sayang banget juga sama dia. Kamu udah berkorban juga selama ini. Apakah itu semua tidak berarti di matanya? Karena kalau hubungan yang on off itu juga berpotensi ke arah
toxic relationship. Ya. Hubungan yang toksik tentunya adalah hubungan yang melelahkan, menguras energi, membuat stres, membuat pikiran menjadi tidak jernih juga, ya. Jadi jika kamu pernah menjalani hubungan yang seperti itu, saya melihat di sini ada energi takut ya dari kamu bahwa kamu akan bertemu lagi dengan seseorang yang seperti itu. Atau jika kamu sebenarnya masih mengharapkan orang yang sama, maka kamu hanya ingin dia itu bisa memberikan kestabilan. Dia bisa memberikan pondasi yang kuat bagi hubungan ini. Karena bagaimanapun juga kamu sebagai pasangannya juga butuh untuk merasa aman. Ya, bukan hanya dia, tapi kamu juga. Kamu juga ingin ya disayangi, diberikan perhatian, kepedulian. Karena mungkin seiring berjalannya waktu di dalam hubungan ini tuh dia jadi kayak lebih cuek, lebih dingin, lebih kurang bisa memberikan waktu ya sama kamu. Dan dia kurang bisa menjadikan kamu sebagai prioritasnya. Jadi jika pada saat ini masih ada luka ya yang membekas di dalam hati kamu, saya merasakan banyak dari kamu yang saat ini sedang fokus ya sama diri sendiri, fokus healing, fokus untuk melakukan peningkatan diri. Oke. Kemudian untuk kartu kedua di sini ada karma. Ada seseorang yang saat ini memang sedang menjalani karmanya. Ya, mungkin dia adalah seseorang yang sudah menyakiti hati kamu dengan sangat dalam. Ya, membuat kamu terluka. Orang yang mungkin sudah mengkhianati kamu, menipu kamu, dan lain sebagainya. Tapi dengan karma yang dia jalani pada saat ini membawa kesadaran bagi dia untuk bisa lebih menghargai kamu ke depannya. Dia mendapatkan pelajaran besar dari karmanya, dari perpisahan yang saat ini sedang terjadi di antara kalian berdua. Makanya sekarang dia bersikap ya, pura-pura lupa sama kamu, padahal masih sayang banget. Lalu kapan dia akan mengekspresikan ya perasaan dia yang sebenarnya? Tentunya setelah dia menyelesaikan karmanya tersebut. Oke? Kemudian kartu selanjutnya ada tarik ulur. Seseorang mungkin ingin ngetes kamu ya, dengan cara tarik ulur. Dia ingin melihat reaksi kamu seperti apa. Dia ingin tahu seberapa besar cinta dan kasih sayang yang kamu miliki untuk dia. Karena banyak juga di antara kamu yang berhubungan gitu ya dengan seorang player di sini. Dia tahu cara memanipulasi situasi. Jadi memang orangnya cukup manipulatif juga ya di sini. Dan mungkin ada yang berpisah karena hal ini juga. Oke. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada kesel. Mungkin kamu kesel banget ya sama dia. Dengan segala tindakannya yang seenaknya aja. Dengan sikapnya, karakter dia, kata-kata yang telah dia ucapkan sama kamu. Tentunya membuat kamu kesal dan marah. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang memang sengaja mancing-mancing emosi kamu gitu ya. Karena balik lagi di sini dia punya energi manipulatif yang membuat dia ingin bisa memegang kendali ya dari hubungan ini
dan dia ingin melihat kamu nurut sama dia. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada kartu The Lovers, Page of Pentacles, lalu ada Ace of Wands. Ada energi Gemini, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Nah, di sini saya merasakan ada energi pernikahan yang memang berpotensi terjadi ya antara kamu dan juga seseorang yang kamu fokuskan. Ya, karena kalau dari kamu jelas kamu ingin bisa menjalin hubungan, komitmen yang serius. Ya, dan kalau kita lihat dari sisi dia, memang saya merasakan di sini dia sudah ingin berkomitmen dengan kamu dalam jenjang yang lebih tinggi. Karena dia merasa udah bukan saatnya lagi untuk main-main, untuk menjalin hubungan yang penuh dengan drama, penuh dengan ketidakjelasan. Dia gak mau lagi hubungan yang seperti itu. Makanya dia ingin ngajakin kamu ya untuk serius. Dia mungkin ingin mengenal keluarga kamu lebih dekat, ya, dan dia ingin kamu kenal dengan keluarganya dengan lebih dekat juga. Dia juga tahu ya di sini bahwa kamu selama ini menginginkan keseriusan. Selama ini kamu ingin diberikan kejelasan tentang arah dari hubungan ini. Ya, karena capek juga kalau menjalin hubungan tapi tidak ada kejelasan. Menjalin hubungan tapi nggak tahu hubungannya mau dibawa kemana. Makanya sekarang dengan kedewasaan yang dia miliki, dia ingin membahagiakan kamu. Dia ingin melihat kamu tersenyum, tertawa bahagia setiap harinya. Ya, karena di sini kamu benar-benar adalah seseorang yang sangat spesial bagi dia. Ya, dia melihat kamu begitu cantik, begitu ganteng, begitu menarik, dan juga mempesona. Makanya nanti di saat ada kesempatan untuk bisa mengutarakan perasaan dia yang sebenarnya, yang selama ini hanya terpendam, tentunya dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia akan mencurahkan segala isi hatinya kepada kamu. Ya. Dia menyadari juga bahwa sebelumnya dia begitu labil, kurang dewasa, kekanak-kanakan. Ya, ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang emosional, cemburuan, dan tertutup. Ya, jadi dia ini kayak misterius gitu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan, dia rasakan. Tapi untuk kedepannya dia akan lebih mampu di sini untuk bersikap jujur dan juga terbuka sama kamu. Karena dia nggak pengen lagi hubungan ini jadi toksik. Kemudian di sini ada The Emperor dan Six of Swords ya. Energi Aries kencang. Kemudian Libra, Aquarius. Ya, tentunya bisa dari zodiak apapun, yang saya sebutkan hanya yang kencang aja di sini energinya. Saya melihat ada kabar baik ya untuk kamu, terutama bagi kamu yang sebelum-sebelumnya tidak merasakan adanya pondasi kuat pada hubungan ini. Ya, karena dengan hadirnya kartu The Emperor artinya dia sudah menciptakan pondasi yang lebih kuat
dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini semua terjadi tentunya karena sudah ada keseriusan dari dia. Dia nggak pengen membuat kamu marah lagi, dia nggak pengen membuat kamu bersedih, terluka, ataupun menangis lagi. Ya, dia benar-benar ingin menjaga kamu, menjaga hubungan kalian sampai nantinya ke jenjang pernikahan. Ya, dia juga akan lebih bisa mengendalikan egonya, gengsinya, sikap keras kepalanya, yang tentunya dia sadari bisa menghancurkan hubungan ini kembali. Ya, makanya dia nggak pengen hal itu terjadi. Dia akan lebih bisa di sini dalam mengendalikan diri. Saya melihat banyak sekali energi rekonsiliasi juga ya dengan hadirnya kartu Six of Swords. Dia begitu terobsesi sama kamu. Dia ingin kembali lagi. Ya. Berapa banyak pun orang yang mungkin mencoba untuk mendekati dia, ingin mengambil hati dia, tapi dia nggak tertarik. Dia nggak merasakan rasa suka, rasa cinta, rasa nyaman ya pada orang lain. Tapi hanya sama kamu di sini. Dia merasakan perasaan cinta tersebut. Ya. Karena cinta yang dia miliki kepada kamu itu benar-benar berbeda. Cintanya begitu tulus, cintanya begitu besar dan dalam, serta bertumbuh ya setiap harinya. Jadi dalam waktu dekat dia akan bisa menurunkan egonya, gengsinya ya, yang mungkin selama ini dia bersikap pura-pura lupa, padahal masih sayang. Oke, sekarang kita lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ya, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama, dia ingin mengatakan pada kamu, bisakah kamu memberi kabar padaku? Aku masih terlalu gengsi untuk memulainya. Jadi memang ada sebagian dari mereka ya yang masih gengsi untuk memulai komunikasi, mengawali pertemuan. Jadi dia kayak masih menunggu kamu juga di sini. Kamu menunggu dia, dia pun menunggu kamu. Jadinya saling menunggu. Ya, jadi memang harus ada salah satu ya yang mengalah dan ya memulai duluan, baik itu komunikasi, pertemuan ataupun pembicaraan ya tentang hubungan ini. Karena sebenarnya kalian berdua masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta ya satu sama lain. Kemudian untuk kartu kedua, ikatan batin yang kurasakan padamu begitu kuat dan dalam. Apa kamu juga merasakannya? Jadi dia ingin bertanya sama kamu. Dia juga penasaran apakah kamu juga merasakan ikatan batin ini. Ya, dia penasaran. Apakah memang kalian berdua merasakannya atau hanya dia saja di sini? Tentunya harapan dari dia adalah kamu juga merasakannya ya, supaya dia tidak jatuh cinta sendirian. Dia takut juga di sini kalau cuma dia yang tergila-gila sama kamu, sedangkan kamunya biasa aja. Ya, itu salah satu ketakutan terbesarnya. Oke, lanjut. Di sini dia juga ingin mengatakan, tak ada yang lebih menyakiti hatiku dan membuatku begitu cemburu selain melihatmu bersama yang lain. Tolong jaga hatimu untukku. Aku yakin kita pasti bisa bersatu. Wah, sepertinya ini dari hatinya yang terdalam banget ya. Karena dia mengakui kecemburuannya. Dia mengakui
perasaan terdalam yang dia rasakan yang tidak dia bagikan kepada siapapun. Tidak dia beritahukan pada siapapun. Ya, dia cuma ingin kamu tahu bahwa rasanya sakit banget kalau dia melihat kamu bersama dengan yang lain. Dia akan sangat cemburu, dia akan sangat marah, ya, dan bersedih, ya, yang tak berkesudahan. Makanya dia juga bilang di sini, tolong jaga hatimu untukku. Aku yakin kita pasti bisa bersatu. Itu, ya, itu pesan dia untuk kamu. Kemudian kartu terakhir di sini, aku tahu aku salah atas sikap, tindakan, dan kata-kataku kepadamu. Tolong jangan membenciku. Ya, bagaimanapun dia juga takut ya di sini kalau kamu membenci dia. Karena itu artinya akan semakin kecil harapan dia untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Dan dia gak mau hal itu terjadi. Dia berharap ya dengan kerendahan hatinya bahwa kamu akan bisa memaafkan dia dan melupakan masa lalu. Ya, dan siap untuk membangun awal yang baru. Makanya dia mengatakan di sini, aku tahu aku salah atas sikap, tindakan, dan kata-kataku kepadamu. Artinya dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kekurangannya, ya. Dan gak gampang bagi dia untuk bisa mengakui itu. Tapi dia tetap mengakuinya, karena dia merasakan bahwa rasa cintanya kepada kamu begitu penting, begitu besar, dan begitu pantas untuk diperjuangkan dibandingkan harus terus-menerus mendengarkan ego serta gengsinya yang hanya akan menghancurkan hubungan ini lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.